Topik 1 ialah pola pengasuhan era digital. Pola asuh orang tua pada era digital atau parenting yang utama adalah effective parenting atau pola asuh yang efektif. Pola asuh seperti ini bukan hanya bagaimana mendidik anak yang efektif. Parenting perlu dibangun dalam diri orang tua dan dilatih terus-menerus, sehingga para orang tua dapat menjadi sosok teladan yang diinginkan oleh anak-anaknya. Berikut pola asuh orang tua terhadap anak. Yang pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, yaitu pola asuh permisif. Orang tua otoriter kurang sabar dalam memberikan penjelasan mengenai aturan main dan konsekuensi dari pemberlakuan aturan dalam keluarga. Orang tua yang bertipe otoriter justru lahir dari pola asuh disiplin yang dialami ketika masih kecil, sering menerima banyak hukuman fisik dari orang tua dan para guru. Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Pola asuh orang tua yang otoriter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, orang tua memiliki kekuasaan yang dominan. Kedua, anak tidak diakui sebagai pribadi. Yang ketiga, kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat. Yang terakhir, orang tua menghukum anak jika tidak patuh. Topik 2 ialah lingkungan dan sumber belajar digital. Lingkungan dan sumber belajar digital yang dimaksud dengan lingkungan atau environment meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pembelajaran digital adalah segala jenis pembelajaran yang disertai dengan teknologi atau praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif. Sumber belajar memiliki jenis-jenis yang berbeda. Salah satunya sumber belajar tradisional dan sumber belajar digital. Salah satu perbedaan yang jelas adalah bahwa sumber belajar digital lebih bersifat interaktif, maksudnya menerima dan menanggapi masukan dari pengguna. Untuk itu, saat ini kebijakan-kebijakan menekankan lebih banyak manfaat yang dapat diambil dari penggunaan sumber belajar digital untuk mengajar dan belajar. Topik 3 ialah rupa pendidikan era digital. Definisi era digital. Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu digitus yang berarti jari jemari. Biasanya mengacu pada sesuatu yang menggunakan angka, terutama bilangan angka biner. Bahasa biner adalah jantung dari komunikasi digital. Menggunakan bilangan 1 dan 0 diatur dalam kode yang berbeda untuk memudahkan pertukaran informasi. 1 dan 0 juga disebut sebagai bit dari kata digit biner yang mewakili potongan terkecil dari informasi dalam sistem digital. Perkembangan teknologi yang hadir dengan sistem digital telah memicu pengembangan garis komunikasi baru, informasi teknik manipulasi, dan peralatan komunikasi yang sudah ada sebelumnya. Saluran dan perangkat juga telah terpengaruh. Ini adalah salah satu kekuatan pendorong revolusi komunikasi. Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi pada era digital dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Teknologi digital memiliki karakteristik dapat memanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Selain internet, seperti media cetak, televisi, majalah, koran, dan lain-lain, bukanlah termasuk dalam kategori teknologi digital.
Era digital adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan teknologi digital. Jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer, era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu bahkan real time. Topik keempat ialah fenomena digitalisasi dalam pendidikan. Digitalisasi dalam dunia pendidikan ialah perubahan yang terjadi akibat COVID-19 terhadap dunia pendidikan dapat kita sebut sebagai digitalisasi pendidikan. Dengan munculnya digitalisasi pendidikan, orang dapat dengan mudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Sebagai contoh, pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan digitalisasi dalam dunia pendidikan karena yang tadinya pembelajaran diperlukan tatap muka, menggunakan kertas, tempat, dan sebagainya, namun kini semuanya dapat dilakukan melalui teknologi. Melalui aplikasi dari perangkat elektronik, maka sistem pembelajaran online dapat dilakukan. Semua ranah pendidikan baik sekolah maupun universitas di seluruh dunia pada akhirnya melakukan pembelajaran online. Tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik pembelajaran dibandingkan melalui buku teks. Anak-anak generasi sekarang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan kurang puas dengan sistem pendidikan sebelumnya. Topik 5 ialah perbedaan intelijensi, gaya belajar, dan berpikir peserta didik era digital. Intelijensi adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan dalam lingkungan. Kapasitas pengetahuan dan kemampuan untuk memperolehnya, kapasitas untuk memberikan alasan dan berpikir abstrak, dan kemampuan untuk menghasilkan pikiran-pikiran produktif dan original yang keluar dari diri peserta didik Yahumi. Kecerdasan individu berkembang sejalan dengan interaksi antara aspek perkembangan yang satu dengan aspek perkembangan yang lainnya, dan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Begitu juga dengan alamnya. Sebagai pendidik, hendaklah memahami atau setidaknya mempelajari ilmu mengenai intelijensi dan bakat yang dimiliki seorang anak didik. Secara alamiah, setiap anak memiliki keragaman berbeda satu sama lain dan memiliki sifat keunikan masing-masing dalam berbagai aspek seperti kecerdasan, bakat, kepribadian, maupun kondisi jasmani. Dengan adanya keragaman karakteristik tersebut, perlu diperhatikan model pendidikan yang dapat memfasilitasi perkembangan anak sesuai dengan keunikan-keunikan karakteristiknya tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi menurut M. Ngalim Purwanto. 1. Kematangan tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 2. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan pembuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembawaan itu. Dorongan-dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Topik 6 ialah dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa. Dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa era digital merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Kedua hal ini, baik era dan teknologi digital, selalu berjalan beriringan serta saling memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang mudah sekali menerima informasi dari berbagai sumber. Berkembangnya teknologi di abad 20 mengubah banyak hal, tak terkecuali perilaku manusia.
Di era digitalisasi ini, tentunya banyak hal yang mengubah karakter dan perilaku manusia secara tidak langsung dan juga mengubah pola pikir mahasiswa yang telah terlena dengan hal yang menyangkut digital. Hal-hal tersebut sangatlah menyeramkan masa depan anak bangsa, karena minimnya potensi dan bakat untuk berkarya. Pada sejatinya, di era digitalisasi ini, penggunaan gadget itu relatif, tergantung siapa dan untuk apa menggunakan gadget tersebut. Saat ini, banyak perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga, serta banyak problematik yang sangat kompleks. Perubahan teknologi terhadap perilaku kesehatan mental dapat mengubah gaya hidup, pola pikir, kebutuhan, dan perilaku seorang mahasiswa. Topik 7 ialah dampak psikologi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat. Dimensi positif dari kesehatan mental ditekankan dalam definisi WHO tentang kesehatan sebagaimana tercantum dalam konstitusinya. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan mental adalah tentang meningkatkan kompetensi individu dan komunitas dan memungkinkan mereka mencapai tujuan yang ditentukan sendiri. Masalah kesehatan mental mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, dan bukan hanya segmen kecil yang tersosialisasi. Oleh karena itu, mereka merupakan tantangan utama bagi pembangunan global. Untuk semua individu, kesehatan mental, fisik, dan sosial terjalin erat. Untayan kehidupan yang vital. Ketika pemahaman kita tentang hubungan yang saling bergantung ini tumbuh, menjadi semakin jelas bahwa kesehatan mental sangat penting untuk kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Depresi adalah salah satu penyebab utama kecacatan. Bunuh diri adalah penyebab kematian kedua di antara anak usia 15 hingga 29 tahun. Orang dengan kondisi kesehatan mental yang parah meninggal dunia sebelum waktunya sebanyak 2 dekade lebih awal karena kondisi fisik yang dapat dicegah. Meskipun ada kemajuan di beberapa negara, orang dengan kondisi kesehatan mental sering mengalami pelanggaran HAM berat, diskriminasi, dan stigma. Kondisi kesehatan mental dapat berdampak besar pada semua bidang kehidupan, seperti sekolah atau prestasi kerja, hubungan dengan keluarga dan teman, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Faktor biologi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelainan pada amin biogenik seperti 5-HIAA, HVA, MPGH di dalam darah, urin, dan cairan cerebrospinal pada pasien gangguan mood. Faktor psikososial yang mempengaruhi depresi meliputi peristiwa kehidupan dan stresor lingkungan, kepribadian, psikodomika, kegagalan dan berulang, teori kognitif, dan dukungan sosial. Para klinisi mempercayai bahwa peristiwa kehidupan memegang peranan utama dalam depresi. Klinisi lain menyatakan bahwa peristiwa kehidupan hanya memiliki peranan terbatas dalam mindset depresi. Prevalensi nasional depresi di antara orang-orang kurang dari 15 tahun mencapai 6,1%, dengan hanya 9% dari mereka yang menerima perawatan dari para profesional. Insiden dan prevalensi penderita dan perempuan dapat mencapai 25%, sekitar 10% di perawatan primer dan 15% perawatan di rumah sakit. Topik 8 ialah manajemen pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang ditekankan pada bagaimana mengelola pribadi-pribadi yang ada akan lebih menolong perkembangan pribadi, baik pribadi peserta didik maupun pribadi gurunya. Pada hakikatnya, pengelolaan harus direncanakan agar pelaksanaannya memiliki arah dan tujuan yang jelas. Menurut Saud 2010, keterampilan guru berhubungan dengan
1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. 2. Pelaksanaan pengelolaan kelas dilakukan dengan metode atau pendekatan-pendekatan dan prinsip pengelolaan kelas, sehingga pelaksanaan pengelolaan kelas dapat berjalan dengan lancar. Lingkungan belajar yang positif tidak bisa tercipta sendiri, namun perlu ditanam dan ditumbuh kembangkan. Pertama, tanamkan suasana kelas yang bersahaja. Kedua, bangun kesadaran disiplin. Ketiga, buat suasana kelas yang nyaman. Keempat, lengkapi fasilitas belajar. Kelima, gunakan metode belajar yang tepat dan bervariasi. 6. Pada dasarnya, peserta didik adalah pribadi yang ingin diperhatikan. Suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting bukan saja materi yang diajarkan ataupun siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan. Ketika menghadapi siswa berkelakuan negatif, berbagai macam karakter murid di kelas tidaklah mudah. Dekat dengan murid lebih dari sekedar mendidik. Anda juga harus bisa menjadi teman bagi mereka. Membangun kepercayaan ini adalah tahapan selanjutnya ketika Anda sudah dekat dengan murid. Perkenalkan dengan kesuksesan dan bangun cerita tentang kesuksesan yang bisa diraih di masa depan. Untuk memulainya, Anda bisa memberikan motivasi tentang standar kesuksesan harian agar murid semakin terpacu untuk mencapainya setiap hari. Lalu, ketika mereka berhasil, berikanlah pujian supaya mereka memiliki kesuksesan versinya sendiri. Topik 9 ialah peran motivasi dan konsep diri dalam pembelajaran. Motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Motivasi adalah perubahan dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat ditinjau dari dua sifat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan pendorong dari dalam individu, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya karena pengaruh dari luar individu. Tingkah laku yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Topik 10 ialah kesulitan belajar. Kesulitan belajar menurut Martini Jamaris, kesulitan belajar atau learning disability yang biasa disebut dengan learning disorder atau learning difficulty adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Kesulitan belajar dapat dialami oleh peserta didik yang memiliki kemampuan rata-rata atau peserta yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena pada dasarnya kesulitan belajar muncul sesuai dengan gejala yang tampak pada setiap peserta didik dalam sehari-harinya. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar berasal dari hambatan dalam penglihatan, pendengaran, atau motorik, sehingga hambatan-hambatan ini akan mempengaruhi kemampuannya untuk memahami materi pembelajaran selama proses belajar berlangsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kelainan yang dimiliki seorang individu untuk memahami psikomotorik bahkan aspek afektif yang ada dalam diri individu. Kelainan tersebut dapat berdampak pada perkembangan individu. Faktor kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yakni faktor inter siswa adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri, dan faktor ekster siswa adalah hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa. Kesulitan belajar itu terdiri atas disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca,
Disgrafia yakni ketidakmampuan belajar menulis, dan diskalkulia yakni ketidakmampuan belajar matematika. Aspek kesulitan belajar adalah suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih dari faktor fisik dan psikis yang mendasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau membuat perhitungan matematika, termasuk juga keadaan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Topik 11 ialah mengidentifikasi berbagai peserta didik berkebutuhan khusus, juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikan. Dalam paradigma baru, anak berkebutuhan khusus berarti anak yang memiliki kebutuhan individual yang bersifat khas yang tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Menurut hasil-hasil Rakornas PLB di Jakarta 2001, ABK ternyata tidak hanya anak itu saja yang selama ini dikenal oleh banyak kalangan di masyarakat, tetapi yang termasuk di dalamnya adalah anak yang berbakat, anak autis, dan anak yang telah terkena bahayanya obat-obat terlarang seperti sabu, ganja, narkoba, dan lain sebagainya. Dari semua apa yang telah dipaparkan di atas tersebut dapat kami tarik kesimpulan bahwa ABK mempunyai jangkauan yang luas yang tidak hanya terbatas pada anak-anak cacat yang signifikan atau seperti pada kategori anak yang kedua, tetapi juga meliputi anak yang kesulitan dalam belajar, anak dengan cerdas dan berbakat, anak autis, anak hiperaktif, anak lambat dalam belajar, anak yang telah menjadi korban narkoba, dan juga anak-anak dengan alasan tertentu yang tidak dapat terjangkau oleh layanan pendidikan formal. Anak berkebutuhan khusus dalam kajian kali ini hanya dibatasi pada ABK jenis-jenis, yaitu anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkebutuhan belajar, anak berbakat, anak autis, dan anak yang terakhir hiperaktif. Aspek fisik. 1. Tunanetra. Seorang anak yang terganggu penglihatannya baik total maupun parsial. 2. Tunarungu. Seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran baik lemah pendengaran maupun tuli. 3. Tunagrahita. Seorang anak yang memiliki hambatan perkembangan mental dengan karakteristik idiot dan imbesil. Yang keempat, tunadaksa. Seorang anak yang memiliki kelainan anggota tubuh karena luka, penyakit, ataupun pertumbuhan yang salah. Aspek tingkah laku tunalaras. Seorang dikatakan tunalaras apabila ia mempunyai tingkah laku yang menyimpang dari orang yang normal, tidak mempunyai sikap, dan suka melanggar peraturan dengan frekuensi yang cukup besar. Aspek kecerdasan. Yang pertama, kelompok anak berkebutuhan khusus berintelijensi di atas rata-rata, yaitu seorang anak yang memiliki kecerdasan intelektual di atas 110. Kedua, kelompok anak berkebutuhan khusus berintelijensi di bawah rata-rata, yaitu seorang yang memiliki kecerdasan intelektual di bawah 90. Topik 12 ialah kajian gender dalam kelas. Menurut Unger dan Crawford pada 1992, gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial bukan berdasarkan perbedaan biologis semata. Hal yang hampir sama dikemukakan Moser pada tahun 1993. Gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi, dan kebudayaan. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, bukan secara biologis, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dapat berubah sementara, jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, berlaku secara umum, tidak dapat berubah, dan merupakan kodrat dari Tuhan. Sedangkan gender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, dan psikologis. Faktor-faktor penentu ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan. Yang pertama, akses perempuan dalam pendidikan. Kedua, nilai gender yang dianut oleh masyarakat. Tiga,
dan peran gender yang terhadap dalam buku ajar. Keempat, nilai gender yang ditanamkan oleh guru. Hasil analisis gender dalam buku teks di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2011 juga menemukan adanya bias gender yang cukup banyak dalam buku pelajaran di Indonesia. Sebagai ilustrasi, penulis menggunakan sekelompok anak yang terdiri dari 2 murid perempuan dan 1 murid laki-laki. Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terjadi pula dalam dunia pendidikan. Bahkan, institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat.